Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta periksa barang bawaan penumpang dari Turki yang terindikasi membawa barang tergolong high value goods. Dan benar saja, petugas menemukan sebuah tas bermerek yang nilainya lebih dari 500 US dollar. Kalau cukup kalian kali ini? Enggak. Ada ya. Nah, ini ada tulisnya. Ini baru mas. Nah, terus ada petaka juga tadi kan. Dan kalau kertas Eropa ini pasti tabung emasnya kisaran pasti dari 500 US dollar lah, karena udah nggak penjelasan 500 US dollar per penumpang. Jadi nanti paling kita akan coba cari harganya berapa. Kalau memang tidak bisa menyertakan invoice-nya, tapi kelebihan harganya itu membayar pajak impor gitu. Itu berasa ya? Gimana? Kalau memang barangnya nanti bisa dicicip dulu barangnya, nanti masih dikasih surat. Kalau memang orangnya mau mengurus, mau membayar pajaknya, bisa nanti kasih aja suratnya itu ke orang yang mau mengurus barang ini, disertai dengan surat kuasa. Dia mengaku bahwa dia ada kawannya juga untuk satu pesawat itu gitu. Nah, sebelumnya ternyata kawannya itu sudah kedapatan juga membawa barang yang perlu dikenakan pajak. Nah, didapati sebelumnya itu adalah resi barang tersebut atas tas tersebut, tapi ketika dibawa temannya barangnya tidak ada. Mengakunya barangnya dibawa temannya satu lagi, dan inilah temannya itu gitu. Jadi dia resinya kita sudah dapat, barangnya pun sudah sesuai, dan karena jumlahnya di atas 500 US dollar, jadi kita arahkan untuk pembayaran pajak di kantor Bea Cukai. Setiap orang dewasa yang masuk ke Indonesia diberikan pembebasan sebesar 500 US dollar. Namun barang penumpang non-personal use dikenakan tarif sesuai MFN atau Most Favorable Nation dan tidak dikurangi 500 US dollar. Setibanya di kantor Bea Cukai, petugas melakukan pemeriksaan harga tas yang dibawa oleh penumpang serta perhitungan pajak yang harus dibayar. Hasilnya, penumpang membayar pajak bea masuk sebesar Rp1.816.000. Setelah menyelesaikan proses pembayaran pajak, penumpang pun bisa meninggalkan kantor Bea Cukai. Tim Bea Cukai Kudus bersama Subdenpom Pati menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan rokok ilegal. Kita berada di daerah Jepara, sedang menuju ke TKP. Jadi sampai TKP kita periksa bangunannya apakah benar ada barang bukti yang diduga rokok ilegal. Kalau ada, nanti kita langsung amankan pekerja dan pemilik barang. Di lokasi, petugas menemukan sejumlah pekerja beserta puluhan dus rokok ilegal. Total barang bukti yang ditemukan di rumah pertama ini ada 11 karung dan 1 karton rokok batangan dan ratusan slop rokok merek L4 Bold tanpa dilekati pita cukai. Tim gabungan juga turut mengamankan ARP sebagai pemilik barang dan 2 orang yang bertugas sebagai pengemas berinisial W dan UH. Petugas pun bergegas menuju ke lokasi kedua yang berada di Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Jepara. Tim gabungan kembali mendapati sejumlah pekerja yang sedang mengemas rokok ilegal. Di lokasi kedua, petugas temukan 5 karung dan 2 karton rokok batangan, serta 4 slop rokok jenis SKM yang dilekati pita cukai palsu. Dari penggeledahan kedua rumah tersebut, tim gabungan Bea Cukai dan Subdenpom berhasil amankan total barang bukti sebanyak 289.200 batang rokok, dengan perkiraan nilai barang Rp294.084.000 dan total potensi kerugian negara sebesar Rp193.856.544.